Peperangan rohani terjadi dan ini bukan sekedar omong kosong, ini terjadi juga peperangan rohani di surga yang diceritakan di dalam kitab Wahyu pada bab yang ke-12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di surga. Dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga melambangkan penghulu setan. Naga melambangkan iblis. Yang dikatakan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, ini bukti ayat yang mengatakan sesungguhnya setan adalah malaikat. Maka naga yang melambangkan penghulu setan alias iblis dikatakan dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Loh, kok ini berarti ada dua jenis malaikat? Betul. Dulunya mereka satu partai, tapi kemudian pecah kongsi. Ketika mereka mengikuti naga itu, yaitu penghulu setan, malaikat itu menjadi jahat. Maka istilahnya tetap sama. Kalau menurut kitab Wahyu, malaikat juga istilahnya. Kalau kita menyebut sehari-hari ya setan. Maka ini bisa dibaca dalam pikiran sederhana, naga itu dibantu oleh setan-setan. Itu maksudnya begitu. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan di surga. Maksudnya tadi itu. Mereka tidak dapat tempat di surga. Maka peperangannya kemudian bergeser. Yaitu ke dalam dunia ini, di dalam jiwa kita. Di pihak Allah, yang memimpin pertempuran di pihak Allah adalah Mikael. Jadi Mikael memimpin peperangan rohani itu melawan naga, yaitu setan dan para malaikat-malaikat jahatnya. Sampai hari ini. Juga dikatakan di dalam ayat 9, ini penegasan mengenai naga tadi. Naga itu ular tua disebut iblis atau satan. Menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Itu yang saya katakan kemudian pindah. Lahan pertempurannya atau medan peperangannya ada di dunia ini. Itulah kenapa dalam tradisi gereja Katolik kita berdoa mohon pertolongan Santo Mikael. Sancte Michael Arcangelo defende nos in prelio. Ini doa Santo Mikael yang gereja Katolik punya. Sayangnya orang zaman sekarang jarang sekali punya doa ini, apalagi sampai hafal doa ini. Saya menyarankan langkah pertama untuk lepas dari godaan adalah memiliki doa ini. Doa ini sangat alkitabiah, saudara-saudari. Justru karena disebutkan dalam kitab Wahyu pada pasal yang 12 tadi. Ayat yang ke-7, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Berarti yang sangat getol ditugaskan oleh Allah untuk melawan setan itu Mikael. Maka yang pertama, tips yang pertama, untuk Anda bisa lepas dari godaan setan di zaman now ini, Anda kembalikan posisi doa Santo Mikael dalam hidup Anda. Sebelum tahun 62, doa ini didoakan seluruh umat selesai misa. Tapi kemudian lama-lama menghilang. Para eksorsis sering mengatakan hilangnya doa Santo Mikael itu merupakan usaha keras setan untuk menghilangkan perisai umat beriman. Sehingga lebih gampang diserang setan. Sehingga lebih gampang kena godaan. Sehingga lebih gampang dicengkram setan, sulit lepas dari godaan. Maka ini tips yang pertama saudara-saudariku semuanya yang mendengarkan, kembalikan doa Santo Mikael dalam kasanah doamu sehari-hari. Dan jadikan doa ini doa harianmu. Lengkapnya seperti ini. Sancte Michael Arcangelo defende nos in prelio. Contra nequitiam dan seterusnya. Ada terjemahannya. Saya juga punya teks seperti ini. Nanti kalau perlu saya akan sampaikan itu. Dan didoakan setiap hari. Pagi didoakan, siang didoakan, malam sebelum tidur didoakan, selesai misa didoakan. Doa ini paling tepat sesuai dengan kebiasaan gereja yang dulu diperintahkan atau diinstruksikan oleh Paus Leo ke-13, didoakan setelah selesai misa. Dan sebenarnya sampai sekarang masih kalau Anda merayakan misa dalam forma extraordinaria, Sancte Michael Arcangelo ini. Jadi kalau Anda mau lepas dari godaan, ketika Anda digoda, berdoalah Santo Mikael. Ini langkah pertama sebenarnya. Lepas dari godaan menggunakan sarana spiritual, sarana rohani. Kenapa harus begitu? Karena sesuai dengan kitab Wahyu, saudara. Jadi doa ini sangat alkitabiah. Mana ayatnya? Ini ayatnya.
Kalau ada orang kan kadang-kadang tuh bertanya, mana ayatnya, mana ayatnya, mana ayatnya. Ada ayatnya, ada. Wahyu 12 ayat 7, Mikael berperang. Itulah kenapa, kembalikan ini, kembalikan ini, kembalikan ini. 3 tips pertama, supaya Anda bisa menang atas setan, atau lepas dari godaan setan. Nomor 1, doakan doa Santo Mikael. Nomor 2, doakan doa Santo Mikael. Nomor 3, doakan doa Santo Mikael. Saya menekankan betapa pentingnya ini, sehingga ketika Anda kerap mendoakan ini, apalagi bukan hanya soal mendoakan dengan mulut, ucapan, tapi dengan kesungguhan, doa ini sangat berdaya guna. Karena apa? Kata-katanya pun itu disusun menggunakan pewahyuan yang diterima oleh Paus Leo ke-13. Beliau menuliskan itu karena ada vision, ada penglihatan pada saat itu. Kata pertamanya sudah jelas. Defende nos in prelio. Itu kata pertama yang muncul dalam doa itu. Defende, defend, pertahankan atau bela, nos, kami, prelio, pertempuran. Jadi ini mengacu pada pertempuran yang disebut dalam kitab Wahyu. Dari surga yang kemudian melebar sampai ke bumi itu. Maka ini yang pertama. Yang kedua juga ini, yang ketiga juga ini. Nah, Santo Mikael tentu menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita baca doanya dan saya akan ucapkan terjemahannya nanti akan jelas. Santo Mikael malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardik setan, dan engkau panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah. Tuhan Yesus Allah kita. Dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Nah, ini tips yang pertama untuk Anda bisa lepas dari godaan. Kenapa godaan makin kuat, makin kuat, benteng Anda runtuh. Benteng pertama adalah bentengnya Santo Mikael. Anda nggak pernah doa, bentengnya runtuh menjadi hancur dari awal. Maka bangun kembali benteng itu sehingga kuat, godaan setan paling kurang mental duluan.